Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan duduk Bapak Ibu sekalian. Nats pembimbing kita pada sore hari ini terambil dari pertama Korintus 2 ayat yang ke-9. Inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sampai begitu jauh dan pembimbing bagi kita pada sore hari ini. Kita akan menyambut dan kita pernah sedang pengakuan dosa, dan kita sebelum itu kita menyanyikan pujian Hampirlah Mengaku Aku. Oh
Baik, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleem. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saudara hari ini siap diberkati firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati dan mengurapi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada sore hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami, pikiran kami dan hidup kami Tuhan. Engkau menguasainya Tuhan, sehingga Tuhan kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bahkan kehidupan kami. Bahkan kami boleh lakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami Tuhan boleh memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya beri tema yaitu prioritas hidup ya. Prioritas hidup. Mari kita buka di dalam itu Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ya, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambar ini, ya, gambar ini satu kali ada seorang guru berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Murid-murid, saya mau bertanya kepada kalian semuanya, ketika guru ini mengambil sebuah ember dan kemudian dia mulai memasukkan batu-batu besar di dalamnya. Nah, kemudian guru ini bertanya, apakah ember ini sudah penuh? Murid-murid bertanya, mereka bilang sudah penuh. Nah, karena memang sudah banyak batu-batu besar yang ada di dalam ember tersebut. Tapi guru ini mengatakan, oh ini belum penuh. Kemudian guru mengambil kerikil-kerikil dan kemudian memasukkannya dan menggoncang dan kemudian berisi kembali ember itu. Bertanya, apakah ini sudah penuh? Maka murid-murid dengan pintar juga menjawabnya, oh belum. Kenapa? Kalau diisi pasir lagi pasti masih bisa. Dan kemudian diisi pasir lagi masih muat. Dan kemudian bertanya guru lagi kepada murid, apakah sudah penuh ini? Nah, mereka menjawab, sudah penuh. Tetapi guru ini mengatakan ini belum penuh. Dan kemudian guru mengambil air kembali dan kemudian memasukkan dan menuangkan ke dalam ember tersebut. Maka ditanya, apakah ini sudah penuh? Dan mereka menjawab, ya benar guru, bahwa itu sudah penuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat gambar ini. Saudara, ada di sana itu satu botol ataupun ya gelas yang berisi penuh, dan juga ada yang tidak berisi penuh. Nah, ada batu-batu besar, ada kerikil, ada pasir, dan ada air. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar ini menggambarkan dalam kehidupan kita tentang suatu
kehidupan kita. Ya, berbicara tentang prioritas itu adalah hal yang paling utama. Ya, hal yang paling utama. Yang paling utama itu adalah yaitu mengutamakan yang utama sebagai hal yang paling utama. Nah, itu dia. Itu namanya prioritas hidup, yaitu mengutamakan hal yang utama sebagai yang paling utama. Nah, istilahnya mendahulukan yang paling utama. Itulah yang menjadi prioritas kehidupan. Nah, saudaraku, seperti gambar ini, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Kalau kita mempunyai prioritas memasukkan hal-hal yang kecil lebih dahulu sebagai prioritas kehidupan kita, misalnya suka ngomongin orang atau kepo terhadap orang, ngurusin orang lain daripada ngurusin urusan kita, itu hal-hal kecil. Saudara, kita mengisi hal-hal demikian, maka saudara-saudara, prioritas kehidupan kita yang besar-besar itu akan terabaikan. Coba kita masukkan pasir lebih dahulu. Ya, pasir lebih dahulu, kemudian kerikil-kerikil. Nah, ini membicarakan tentang hal-hal yang kecil-kecil tidak berguna dalam kehidupan kita. Justru itu kita utamakan. Maka apa? Hal yang besar atau batu besar itu nanti justru nggak muat lagi. Ya, karena sudah terisi hal-hal yang kecil, kerikil-kerikil. Tapi coba kita isi prioritas yang utama dulu apa? Yang besar-besar kita pikirkan, yang besar-besar kita kerjakan dalam kehidupan ini, hal yang berguna kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka hal-hal kecil-kecil itu pun nanti bisa kita isi, ya, di tempat-tempat yang kosong, ataupun kita isi nanti suatu saat-saat tertentu. Tapi prioritas utama harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, kita berbicara tentang keberhasilan itu bukanlah ditentukan banyaknya kegiatan atau aktivitas, tetapi tepatnya prioritas yang kita lakukan. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang kalau berhasil dalam usahanya, dalam rencananya, itu tidak ditentukan dengan karena banyak aktivitas, ada, tetapi justru karena dia melakukan tepat apa yang menjadi prioritas dalam kehidupannya. Apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini? Nah, salah satunya dalam Alkitab memberi petunjuk, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 yang pertama, mengutamakan Tuhan. Apa mengutamakan? Mengutamakan Tuhan. Itulah yang harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita ini. Ya, hal yang terpenting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan. Dikatakan di sana Matius 6 ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas yang utama dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama dan yang utama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya tersebut? Nah, saudara, yang dikasihi Tuhan, yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan. Itu yang dalam arti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya itu adalah memposisikan Tuhan nomor satu, mengutamakan Tuhan nomor satu, memikirkan Tuhan nomor satu, merenungkan Tuhan nomor satu. Itulah yang namanya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog berkata seperti ini. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, apapun yang melintas di dalam pikiranmu, ya, saat engkau bangun pagi, kemungkinan besar itu adalah
bangun pagi, mungkin saudara langsung memikirkan bisnis saudara, maka itulah yang terpenting dalam kehidupan saudara. Kemungkinan saudara itu bangun pagi memikirkan usaha saudara, toko ataupun pekerjaan saudara. Kemungkinan besar itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin saat saudara, mungkin yang masih bujangan, mungkin saudara bangun pagi langsung mengingat pacar ataupun yang sedang didekatinya. Dia mengingat rambutnya yang urai ataupun wajah yang begitu ganteng gitu ya. Mungkin itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin saudara-saudara bangun pagi, langsung melintas, aduh masalah saya belum selesai. Saudara, itu nomor satu dalam kehidupan saudara. Itulah hal yang terpenting dalam kehidupan saudara. Saya katakan saudara, jangan sampai memprioritaskan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Saat Anda bangun pagi, saat kita itu bangun dari tidur kita, mari kita pikirkan yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Ingat Tuhan, itu yang pertama. Oh, terima kasih Tuhan, saat ini saya masih boleh hidup. Terima kasih Tuhan, saya pikir saya tidak bangun lagi. Nah itu kan perlu itu saudara. Siapa tahu misalnya nanti malam kita tidur, saking lelahnya kita tidak bangun-bangun lagi. Itu harus menjadi satu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Ingat Tuhan, di dalam tidur kita pun, di dalam istirahat kita pun, Tuhan terus menjagai kehidupan nafas kita. Amin. Saat bangun pagi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun. Coba kalau bukan karena Tuhan, jangan-jangan saya tidak bisa bangun. Nah itu kan, kenapa? Inilah hal yang terpenting. Prioritas hidup kita mengutamakan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dikatakan demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga menegaskan bahwa Allah atau Tuhan itu tidak ingin dinomorduakan. Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Jangan ada padamu Allah lain selain daripada aku. Jangan ada hal-hal yang lain. Nah oleh karena itu saudara, ketika kita menempatkan sesuatu pada posisi Allah, maka kita dikatakan itu berhala. Berhala itu tidak hanya sekilas kita menyembah patung-patung, tidak, melainkan berhala itu juga adalah menempatkan sesuatu di posisi Tuhan. Di posisi Tuhan itu, posisi Tuhan nomor berapa saudara? Nomor 1. Posisi Tuhan apa? Yang terutama, yang paling utama. Tetapi kalau sampai kita memposisikan sesuatu pada posisinya Tuhan di nomor 1 itu, maka kita dikatakan berhala. Kita melanggar Keluaran 20 ayat 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini peringatan bagi kita. Mungkin seberapa jauh kita selama ini banyak sebenarnya kita mengerjakan, melakukan berhala-berhala dalam kehidupan ini. Mengutamakan pekerjaan, kita posisikan pekerjaan kita di posisinya Tuhan. Kita posisikan kekhawatiran kita di posisinya Tuhan. Kita posisikan masalah kita pada posisinya Tuhan. Kita posisikan segala macam bentuk kepentingan kita pada posisinya Tuhan. Kita abaikan, kita memperjuangkan Tuhan. Cara tidak sadar saudara-saudara, banyak hal kita lakukan demikian. Oleh karena itu mulai saat ini kita menyadari, mari prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, supaya apa? Supaya kita terus senantiasa ada dalam penyertaan dan berkat Allah. Amin. Nah, salah satu contoh yaitu Ishak di sini, saudara-saudara, dia itu adalah orang yang tepat melaksanakan prioritas dalam kehidupannya. Coba kita baca bersama-sama ya di sini.
Kejadian 26 ya. Kejadian 26 ayat yang coba kita baca ini. Kejadian ya tadi aja ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 dan 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaruhlah Ishak anak itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan terlama yang kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan. Ia memasang rumahnya di situ, lalu hambanya menggali sumur di situ. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya Ishak di sini adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang menempatkan ataupun menempatkan prioritasnya tepat. Yaitu yang pertama dikatakan bahwa Ishak ini yang pertama prioritas utamanya adalah mezbah. Apa itu mezbah? Ya, ketika pada zaman Ishak ya, mereka kan pindah-pindah tempat nih, pindah-pindah tempat, mengembara, bahkan juga beternak di sana. Ketika ada satu tempat mereka, hal yang paling utama dilakukan oleh Ishak, yaitu membuat satu mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah batu yang disusun sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, tempat untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan juga itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini saudaraku ya, ini hal yang dilakukan oleh Ishak yang paling utama dan yang pertama dalam kehidupannya. Ada mezbah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mezbah berbicara tentang doa, relasi kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, puji-pujian kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mempunyai mezbah dalam kehidupan ini? Bukan hanya mezbah sebagai simbol, tetapi apakah kita sudah melakukannya mezbah secara pribadi? Mezbah secara pribadi ada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mezbah keluarga, mengumpulkan suami, istri, anak-anak, dan bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Ada mezbah keluarga. Apakah kita sudah punya mezbah dalam kehidupan ini? Itu yang dilakukan oleh Ishak yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Ishak yaitu mendirikan suatu kemah. Kemah itu adalah tempat keluarga untuk berteduh. Itu yang kedua dilakukan oleh Ishak. Dan yang ketiga kemudian dia memikirkan namanya pekerjaan, yaitu sumur. Sumur ini adalah suatu lambang pekerjaan. Kalau kita melihat Ishak ini adalah dia menggembalakan kambing, domba, sapi yang begitu banyak, sehingga dia harus membutuhkan air dan menggali sumur sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Memberi minum dan makan kambing, domba, dan sapi-sapinya Ishak ini. Nah, itu tiga hal yang dilakukan oleh Ishak, saudara-saudara. Ya, dikatakan yaitu dia mendirikan mezbah dalam bersyukur kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua, prioritas yang kedua dilakukan yaitu keluarga, membangun kemah, mendirikan kemah. Dan juga yang ketiga dilakukan yaitu pekerjaannya. Sumur tadi menggambarkan pekerjaan. Nah, saudara, seberapa banyak kita melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Ishak ini? Tapi kadang kita itu, kadang dalam kehidupan kita itu salah urutan. Kadang kita memikirkan keluarga dulu, kadang kita memprioritaskan pekerjaan dulu, kemudian Tuhan. Ataupun pekerjaan dulu kita prioritaskan, sumur, kemudian kemah, keluarga, dan kemudian mezbah. Terakhir Tuhan. Apa mungkin, saudara-saudara, yang paling utama dalam kehidupan kita itu sumur, 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 kerja, kerja,
Ingat saudara-saudaraku, Amsal 10 mengatakan demikian. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalaupun kita subur kerja terus, gak akan menjadikan kita kaya. Karena kekayaan hanya berasal daripada Tuhan, berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkan ini baik-baik dalam kehidupan kita ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita kalau mengutamakan Tuhan, ya saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekalipun kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Isa, yaitu 100 kali lipat, tetapi saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan tidaklah berbicara hanya kekayaan, tapi berkat Tuhan itu berbicara banyak hal, yaitu keselamatan kita, sukacita kita, kebahagiaan kita, ketekunan kita, iman kita, itu berkat Allah yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan itu, saudara-saudara, kalau kita menjadikan Allah sebagai gembala kita, maka kita terus akan diikuti berkat Tuhan. Siapa yang mau hidupnya dikejar-kejar berkat? Atau siapa yang mau mengejar-ngejar berkat? Pilih mana, saudara-saudara? Pilih mana? Coba kita baca Mazmur ini, ayat 1 sampai dan 6 ini. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa yang mau hidupnya dikejar-kejar berkat, sama seperti Raja Daud, dia dikatakan kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku. Kebajikan kemurahan Tuhan itu berkat Allah terus mengikuti Raja Daud. Karena apa? Dia menjadikan Allah sebagai gembala yang aku. Dia memprioritaskan Allah dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau dikejar-kejar berkat, atau kita yang kejar-kejar berkat, atau sebaliknya kita dikejar-kejar hutang. Repot. Kalau mau dikejar-kejar hutang, silakan, monggo. Gak tanggung jawab saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita bisa mengutamakan Tuhan, kita akan mengalami hal yang dialami oleh Ishak ini. Apa yang pertama dikatakan? Dia diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, dia menjadi sangat kaya. Saudara, coba kita baca yang tadi ya ayat ini. Coba ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang pertama apa hasil akibat daripada dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan mesbah tadi? Yang pertama, dia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan di sana itu berapa kali lipat, saudara? Nah, kalau berbicara 100 kali lipat, saudara, berapa persen? 100%. 100% itu 2 kali lipat. Ya, tapi kalau 100 kali lipat berarti 1000%. Ya kan? 1000%, 100 kali lipat. Nah, kalau misalnya 10 kalau 100% berarti 2 kali lipat, 20. Ya kan? Tapi ketika dikatakan 100 kali lipat, 1000% diberkati Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang apa yang dimiliki oleh Ishak itu, lembu, domba, sapi, ya, kambing itu, kalau kita estimasi saja dia memiliki 100 ekor. Ya,
Masih sanggup gak? Saudara, kalau 10.000 itu kambing, domba, sapi itu masih sanggup pelihara gak? Saudara, saya itu punya 2 ekor itu ayam kate ya, 1 jantan 1 perempuan, hilang saudara-saudara. Bukan karena dia dicuri orang, tapi karena saya nggak bisa pelihara. Ya, nggak bisa pelihara karena sibuk sama anak saudara ya. Karena sibuk sama anak, akhirnya apa? Dia lari pindah ke ini, ke kandangnya orang. Gigi dia. Tak lihat gue masih ada, nggak dicuri, tapi itu dia pindah karena apa? Allah mencurahkan saya ini nggak bisa pelihara saya. Ya, makanya Tuhan tidak percayakan itu peliharaan demikian bagi saya saudara ya. Nah, saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan 100 kali lipat kalau mengutamakan Tuhan. Dan yang kemudian dikatakan tadi itu dia menjadi sangat kaya. Kian lama menjadi sangat kaya. Nah, ayat yang ke-13 coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Mau jadi orang kaya saudara? Waduh, luar biasa saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan, dia menjadi sangat kaya. Coba perhatikan di situ ayat 12. Kapan dia menjadi orang kaya? Sangat kaya. Pada tahun itu juga. Bayangkan, saat itu juga, dalam tahun itu juga dia diberkati Tuhan. Dan dalam tahun itu juga dia menjadi sangat kaya. Karena apa? Dia memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya saudara-saudara, kita tidak memiliki pengalaman yang sama-sama seperti Isa. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara, ketika kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini, ketika kita mengutamakan Tuhan dan Mesias dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Sekalipun tidak sama seperti yang dialami oleh Isa. Bahkan justru firman Tuhan berkata, 1 Korintus 2 ayat 9, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahkan ketika kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, ya bukan hanya berkat Allah mengalir, tetapi juga apa yang kita tidak pikirkan, kita tidak pernah bisa kita lihat dalam kehidupan ini, ya justru itu Tuhan sediakan bagi kita. Kapan kebutuhan ada waktunya saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kaget suatu saat Anda tidak pernah pikirkan, tapi berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Tidak secara jasmani, tetapi dalam bentuk-bentuk hal yang lain. Mungkin kita orang yang tegar dalam menghadapi masalah kehidupan. Mungkin kita diberkati Tuhan secara jasmani. Mungkin kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, saya yang gak menyangka saya bisa seperti ini. Saya gak bisa nyangka Tuhan, kalau Tuhan terus menolong saya sampai saat ini. Saya gak bisa nyangka Tuhan, saya gak bisa nyangka. Nah itulah, karena apa yang tak pernah kita pikirkan dan kita lihat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya satu kali ada seorang pembantu, saudara-saudara ya, seorang kisah pembantu kepada nyonyanya. Nyonyanya ini adalah kebetulan anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, orang percaya kepada Tuhan. Satu kali pembantu ini mengatakan kepada nyonyanya ini, "Nyonya, saya kepingin loh seperti nyonya, keluarganya diberkati Tuhan. Saya boleh enggak ke gereja, ikut ke gereja?
Oh, boleh. Kalian nanti kamu bawa anak-anak, jaga nanti di sekolah minggu. Nah, kemudian pembantu ini dia ikut dan kemudian dia dengarkan firman Tuhan. Singkat ceritanya, pembantu ini bertobat dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Nah, kemudian sang pembantu ini datang kepada nyonya. Kira-kira saya bisa nggak ya punya nasib seperti nyonya, punya suami yang baik, punya keluarga yang bahagia, punya anak-anak yang diberkati Tuhan. Wah, oh boleh. Ya, itu sangat bisa sekali. Ya, yang penting kamu itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya nyonya, kalau begitu nyonya, saya mau doakan saya nyonya supaya saya juga punya hidup sama seperti nyonya. Begitu. Didoakan nyonyanya ini ya. Tuhan berkati dia, apa yang menjadi rencana kerinduannya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, saudara, satu kali ada suatu kegiatan di dalam rumahnya, yaitu merayakan hari ulang tahun anaknya nyonyanya ini. Ya, dan kebetulan memang nyonyanya ini masih punya baby kecil. Dan setelah pada saat merayakan ulang tahun tersebut, nah mereka foto bersama. Nah, karena tidak ada yang gendong ke babynya ini, maka disuruh pembantu ini gendong baby ini, ikutlah berfotolah mereka bersama. Setelah selesai berfoto, maka nyonyanya ini kirim fotonya ini ke Belanda. Ya, ke Belanda, saudara-saudara, karena ada saudaranya di Belanda, saudara. Nah, dan kemudian ya saudaranya nyonyanya ini dia punya tetangga seorang bule, londo ya, orang bule ya. Nah, akrab dengan tetangganya ini dan biasanya ngobrol-ngobrol singgah di rumahnya. Dia nggak secara sepintas dia lihat foto tadi. Wah, bagus ya fotonya. Ya, dan kemudian dia bertanya, wah, itu foto yang gendong baby itu siapa ya? Waduh, saya nggak tahu ya. Sebenarnya kayaknya nggak ikut bagian dalam keluarga kita juga sih, dibilang gitu. Nah, kemudian ditanya itu siapa? Dan kemudian diberitahu, oh itu pembantu. Oh iya, bule ini, londo ini minta saya boleh kenalan enggak dengan dia. Loh, kamu mau kenalan sama dia pembantu loh. Ya nggak apa-apa, dibilang gitu. Ya akhirnya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Akhirnya orang Belanda ini, londo ini, bule ini pergi datang ke Indonesia hanya untuk menemui pembantu tadi, dan kemudian minta izin, dan kemudian dibawa jalan-jalan, dan kemudian saat jalan-jalan londo ini, bule ini melamar pembantu ini, saudara. Dilamar, akhirnya mau, dan akhirnya itu pembantu ini jadi istri daripada bule ini, nyonyanya. Dibawa ke Belanda, saudara-saudara. Nah, dan ternyata bule ini adalah punya harta yang begitu banyak. Nah, kemudian satu kali itu tadi pembantu ini kemudian mentraktir nyonyanya yang sudah beberapa tahun dia kerja sama dia, dan kemudian ditraktir, diajak jalan-jalan ke Belanda semuanya. Bayangkan saudara, pembantu mentraktir nyonyanya jalan-jalan ke Belanda. Luar biasa, hebat kan saudara-saudara? Dia nggak pernah berpikir tentang itu. Dia nggak pernah nyangka dia bisa mentraktir, membawa jalan-jalan nyonyanya. Dia punya nasib yang baik. Nggak pernah dipikirkan oleh kehidupan. Saudara mau seperti itu? Mau seperti itu? Wah, saudara, kan kehidupan orang kan beda-beda, pengalaman orang kan beda-beda, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah itulah
Dan satu lagi ini ada seorang saudara-saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dia sudah lama begitu melayani Tuhan, dan dia melayani Tuhan di sebuah gereja kecil, dan keluarganya tinggal di gereja itu. Bahkan karena dia sudah punya anak 4 orang, sehingga sangat susah untuk membeli rumah bagi mereka. Bahkan sudah besar-besar anaknya, sudah remaja-remaja gitu ya kan. Kan tentu juga sangat sulit untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anak yang sudah besar-besar. Apalagi mereka punya anak-anak perempuan dan laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lama sudah mereka merindukan rumah. Nah, satu kali saudara-saudara, kalau berbicara tentang persembahan, sangat tidak memungkinkan juga untuk membeli rumah bagi bagi mereka hamba Tuhan ini. Satu kali saudara-saudara, ada seorang kaya itu lewat di depan gereja tersebut. Mogok saudara-saudara, enggak tahulah kenapa mogok, dan yang jelasnya mogok ternyata bannya pecah saudara-saudara, benar persis di depan gereja. Dan kemudian kebetulan itu hamba Tuhan ini keluar, dia itu, dan kemudian dia menolong. Karena memang orang kaya ini nggak bisa pasang ban dan juga buka ban yang memperbaikinya. Akhirnya ditolong oleh hamba Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, setelah itu diajak masuk sebentar. Setelah diajak masuk sebentar dan kemudian pulanglah. Ternyata selama di dalam itu ternyata orang kaya ini memperhatikan gereja dan anak-anak yang keluarganya. Satu kali dia ditelepon, Pak, masih ingat sama saya? Siapa ya? Saya yang saat Bapak tolong saya itu membengkel mobil saya di depan gerejanya Bapak. Oh iya, saya ingat. Pak, kebetulan saya juga adalah anak Tuhan. Saya ada di perumahan dekat tempat kita ini, ada saya beli rumah, saya minta tolong mau didoakan. Oh boleh, nanti kita ke sana. Minta tolong nanti Bapak sama Ibu ikut ya. Oh boleh. Ya, akhirnya pergilah mereka ke sana. Dan kemudian masuk, dan kemudian didoakanlah rumah ini. Pak, ini rumah yang baru bagi kami, karena memang saya rindu membeli rumah ini. Memang saya sudah punya rumah, makanya saya mengundang Bapak supaya didoakan dulu supaya nanti bisa ditempati. Nah, oke, mari kita selesai berdoa seperti itu. Dia bertanya kepada hamba Tuhan ini, Pak, Bapak senang nggak tinggal di daerah perumahan sini? Ya, kalau senang sih senang, tapi nggak ada rencana. Ya. Oh begitu ya Pak. Nah, kalau Bapak senang ya nggak apa-apa. Bapak ambil aja rumah ini. Ini saya kasih kuncinya. Nanti nggak apa-apa. Nanti rumah ini nanti balik nama, ganti namanya Bapak dari nama saya. Loh, yang benar Pak. Nah ini sungguhan, saya serius. Dan kebetulan memang saya punya rumah, dan ini memang tidak secara kebetulan ya. Ini buat Bapak saja. Waduh, saudara-saudara, saat itu ketika mereka pulang dengan hati yang sangat senang sekali, apa yang tak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak pernah mereka lihat di mata mereka, Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Amin. Tuhan kita dahsyat enggak? Dahsyat. Mau mengalami pengalaman demikian? Pengalaman yang mana dulu, saudara-saudara? Yang menerima berkat atau yang mau ngasih berkat? Saya mau milih yang ngasih berkat. Kalau yang ngasih berkat berarti kita adalah orang yang berkati. Orang yang berkati Tuhan menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan dalam kehidupan ini? Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Yang kedua, mengasihi dan membangun hubungan baik dengan sesama kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba kita baca ayat ini. Sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu, terhadap engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
demikian. Makanya jangan salah saudara-saudara. Orang-orang pintar pun orang hebat, kenapa tidak bisa lolos jadi kepala daerah? Karena tidak punya relasi, tidak kan? Itu kenyataan. Tetapi orang-orang yang terpilih jadi kepala daerah rata-rata ya mereka karena punya banyak relasi. Ya, itu yang terpenting. Makanya kadang orang mengatakan seperti ini, saudara-saudara, ngapain sekolah-sekolah tinggi? Gak penting sekolah-sekolah tinggi, yang penting punya relasi yang baik. Adakah orang punya berprinsip demikian, saudara-saudara? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa demikian? Karena memang kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial membutuhkan orang lain, manusia membutuhkan orang lain. Dokter hebat itu membutuhkan pasien. Dan kemudian apa? Bos itu butuh karyawan. Dan kemudian apa? Guru itu hebat, membutuhkan murid. Bahkan pemain-pemain sepak bola saja yang hebat-hebat butuh yang namanya apa? Penonton. Karena kita makhluk sosial. Nah, oleh karena itu mari kita menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Ya, menjalin suatu damai dengan orang lain, berdamai dengan orang lain. Itu yang diterapkan dalam Alkitab. Ya, dikatakan di dalam ini, di dalam Ibrani 12 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah prinsip salib. Prinsip salib itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, yaitu kekudusan adalah secara vertikal dan berdamai dengan semua orang adalah horizontal. Itu prioritas yang pertama kepada Tuhan. Prioritas yang kedua adalah berdamai dengan orang lain. Saudaraku, ini adalah prioritas yang kedua yang harus kita terapkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kisah Tiongkok kuno. Ya, seorang menantu dengan mertua, saudara-saudara. Mertua ini adalah mertua yang begitu galak sekali terhadap menantunya. Galak sekali. Jadi maki-maki, dijelek-jelekkan sama suaminya, dan juga menantunya itu dijelekkan sama-sama ya orang-orang teman-temannya yang suka bicarakan orang-orang lain juga. Ya, itulah apa namanya itu, mertua ini sangat galak sekali. Bahkan saudara-saudara, nasi yang dihidangkan itu harus ganti pagi, siang, dan malam. Dihidangkan harus hangat. Bahkan juga itu kalau lihat tapak meja itu miring, bengkok sedikit, marah-marah. Wah, sampai menantu ini gak sabar, saudara-saudara, sampai jengkel, dongkol dalam hatinya melihat mertuanya yang galak dan cerewet ini. Satu kali dia putus asa, marah juga dia itu. Bagaimana saya menghadapi mertua saya yang galak ini? Akhirnya satu kali dia pergi ke seorang tabib. Dia datang kepada tabib. Saya ini benar-benar jengkel sama mertua saya. Saya ini benar-benar dongkol sama mertua saya. Saya dijelek-jelekkan. Galak sekali mertua saya. Tabib punya racun enggak? Saya mau bunuh itu mertua saya. Racun, ada, nggak apa-apa. Racun yang mana? Racun mematikan atau racun yang pelan-pelan saja? Tapi saran saya ada ada memang racun cyanida mematikan, tapi jangan. Karena kalau kau kasih sama mertuamu, dia langsung mati. Nanti kalau ditangkap polisi, yang bunuh itu pasti kamu. Nah, jadi punya strategi dong. Nah, saya kasih nanti serbuk racun yang mematikan pelan-pelan dalam jangka durasi 3 bulan lamanya. Oh, nggak apa-apa, itu saja. Tapi harus hal-hal yang harus kamu perhatikan. Yang harus kami lakukan adalah selama nanti 3 bulan ke depan, dia kan
ketika kamu masak nasinya itu, taburkan sedikit demi sedikit. Dan kemudian pastikan dia itu makan tiap hari banyak. Dan kemudian ketika kamu memberi makan, menghidangkannya, kamu harus bersikap baik sama mertua. Kamu harus jagain dia itu ketika mau makan dia. Kalau misalnya kurang nasinya, tambahin. Pokoknya kamu harus punya strategi ini supaya dia mau makan. Baik, akhirnya menantu ini melakukan seperti yang dilakukan oleh David ini. Nah, kemudian setelah dia masak, ditaburkan sedikit racunnya, dan kemudian dihidangkan sama mertuanya makan. Kemudian menantunya ini kemudian itu nambah ya, nambah. Enggak cukup. Nah, kemudian kemudian besoknya masak lagi, dan kemudian taburkan lagi racunnya. Wah, kemudian dia berlaku baik, dan juga menantunya ini menemani mertuanya makan. Ayo ma, makan. Tambah ya ma. Oh iya, tambah. Enak. Wah, hebat kamu masak ya, dibilang gitu. Dibilang mertuanya. Oh iya ma, ya hebat, luar biasa, enak kan masakannya. Dan menantunya itu berkata di dalam hatinya, mampus lu, mati lu sekalian. Nah itu ya kan. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama dia dijagain dan mulai berlaku baik menantunya ini, mertuanya mulai berubah. Waduh, dia mengatakan, aduh maafin saya nak ya, selama ini saya berlaku kasar sama kamu, saya tidak baik, saya berlaku tidak baik, jahat, dan juga menjelek-jelekkan kamu. Waduh, pokoknya mohon maaf deh mama, bilang gitu. Akhirnya dia berpikir, kok mama ini kok tambah hari kok tambah berubah. Dan kemudian setelah selesai hampir mau 3 bulan, tinggal seminggu lagi. Waduh, dia ingat lagi, waduh mertua saya sebentar lagi mati. Padahal mertua saya sudah berubah. Waduh, saya tidak mau mertua saya ini mati, karena dia sudah berubah sekali ketika dikasih makan. Nah, maafkan saya. Ya, saya selama ini salah. Waduh, hatinya tambah dulu saudara-saudara. Hatinya dia berpikir, waduh, pokoknya mertua saya sudah baik, tidak mau jadinya dia itu mati ya. Akhirnya dia pergi kepada David ini. Tapi apakah engkau menjual penawar racun, bilang itu? Lu kenapa? Saya tidak mau mertua saya mati, karena kalau saya hitung 3 bulan ini, tinggal seminggu lagi bahwa mertua saya akan mati. Tolong David, tolong kasih penawar. Apakah David mempunyai penawar racun? Saudaraku, dengan tersenyum David ini berkata, kamu tidak usah mati, mertuamu itu tidak akan mati. Karena apa yang saya kasih selama ini sama kamu adalah, dia itu adalah vitamin. Jadi yang dikasih oleh David ini adalah vitamin. Memang ada racun, tapi racun itu kulihat ada di dalam hatimu. Racun itu saya lihat ada di dalam mulutmu. Racun itu kulihat ada dalam pikiranmu. Makanya saya butuh waktu selama 3 bulan untuk mengeluarkan racun yang ada dalam hatimu, racun yang ada dalam mulutmu, racun yang ada dalam pikiranmu. Nah, puji Tuhan, syukurlah sekarang kamu telah berubah. Sekarang pulanglah dan dapatilah mertuamu, minta maaf sama mertuamu bahwa dia tidak akan mati. Oh, nyampe dia, terima kasih David, terima kasih. Nyampe dia ke rumah, dia memeluk itu mertuanya. Mertua, maafkan saya selama ini, maafkan saya. Lu kenapa? Oh enggak. Mertuanya mau ngomong, saya yang salah. Enggak ma, saya juga salah. Lu salah apa? Terus gak usah dipikirkan, gak usah dibahas. Berarti maafkan saya. Begitu saudara-saudara ya. Berdamai dengan orang, punya relasi yang baik dengan semua orang, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau saya tidak punya relasi yang baik dalam kehidupan ini, berarti kita sedang mengabaikan prioritas yang kedua dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, yang terakhir
merancang kehidupan, tujuan hidup dengan bijaksana. Ya, coba kita baca ini 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup hanya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merancang tujuan kehidupan dengan bijaksana itu prioritas yang ketiga dalam kehidupan ini yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita melangkah melakukan sesuatu tanpa merencanakan tujuan kita dengan bijaksana. Karena Alkitab juga mengatakan ketika kita mau membangun menara, membangun sesuatu, harus kita membuat suatu perencanaan dan anggaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Dalam Amsal juga mengatakan, Amsal 24 ayat 6 mengatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang baik. Punya perencanaan dalam kehidupan ini. Artinya bukan hanya itu, kita punya goal. Apa itu goal? Goal itu adalah cita-cita yang disertai dengan tindakan yang jelas. Apa itu goal? Target yang punya batas waktu. Nah, kalau kita mau merencanakan sesuatu harus ada batas waktunya. Dan kemudian apa? Goal itu membawa kita dari posisi sekarang kepada posisi yang akan datang. Itu goal yang harus kita buat. Ada suatu perencanaan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ada seorang Adam Poe berkata demikian, ini the power of dream. Ya, dia mengatakan saya akan lulus SMP dengan nilai terbaik. Kenapa? Karena dia selalu dikeluarkan dari sekolah karena tidak pernah lulus dari SD. Gak lulus dari SD, artinya dia dikeluarkan dari sekolah. Setelah dia membuat suatu prinsip dalam kehidupannya, saya tidak boleh bodoh. Saya harus lulus SMP dengan nilai terbaik. Dan akhirnya saudara, apa yang dia lakukan? Dia tulis besar-besar, saya harus juara 1 dan nilai terbaik. Dia tempel di tempat tidurnya. Jadi ketika dia bangun, dia mau tidur, dia baca itu tulisan. Saudaraku, dengan adanya seperti itu, dia mulai berpikir, wah, kalau saya mau nilai terbaik, wah, berarti saya harus mengurangi nonton film. Saya tidak boleh main game online. Saya harus banyak belajar. Itu yang dikerjakan. Akhirnya saudara, ketika dia lulus SMP dan dia punya nilai terbaik, dan saat ini dia menjadi seorang motivator yang bayarannya sangat tinggi sekali dan termahal di negara Singapura. Bapak Ibu tahu siapa namanya yang patah tangannya itu? Lupa saya. Tadi pagi saya sebutkan itu. Nick Fuji, ya. Nick Fuji kan seorang motivator juga. Ya, di Indonesia kan pernah diundang di acara TV. Saudara, dia bayarnya mahal. Tapi Adam Poe ini lebih mahal dari Nick Fuji, seorang motivator. Nah, karena dia punya suatu perencanaan goal, ya, tujuan merancang kehidupannya, apa yang dia kerjakan. Saudaraku, John F. Kennedy itu dia punya impian mendaratkan manusia ke bulan. Akhirnya beberapa kali mereka kesulitan mendaratkan orang ke bulan, dan kemudian pada yaitu impian John F. Kennedy tahun 1969 dengan Apollo ke-11, maka John F. Kennedy berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Mendarat luar biasa saudara-saudara. Dan kemudian
ada Martin Luther King. Nah, dia punya apa? Dia punya impian. I have a dream. Nah, itu apa? Dia ingin memperjuangkan derajat kulit hitam dan kulit putih. Nah, walaupun dia itu mati, ditembak mati oleh musuhnya, tetapi apa hasilnya? Seorang presiden pertama kulit hitam di Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Mengapa dia jadi presiden kulit hitam? Karena perjuangan daripada Martin Luther King. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Bill Mays mengatakan seperti ini: tujuan yang tidak tercapai bukanlah satu tragedi kehidupan ataupun kegagalan, tetapi tragedi yang sebenarnya adalah ketika kita tidak punya tujuan, kita tidak punya impian, kita tidak punya target, kita tidak punya perencanaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Oleh karena itu, saudara, tetapkan tujuan kehidupan kita. Tetapkan apa yang menjadi target kita dalam kehidupan kita ini. Tetapkan rencana kita dalam kehidupan ini. Rencana pribadi, tujuan hidup pribadi. Nah, 1 tahun 2020 ini saya harus menjadi orang yang rohani. Saya orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya harus berhasil. Saya harus lulus sekolah. Target pribadi. Tetapkan. Keluarga. Wah, dalam keluarga saya harus berhasil dalam 5 tahun ini menyekolahkan semua anak-anak saya tanpa harus utang. Target semua. Apa yang harus dilakukan? Oh, harus nabung. Apa yang harus dilakukan? Harus menyisihkan. Apa yang harus dilakukan? Oh, tidak boleh merokok. Apa yang harus dilakukan? Wah, paling tidak itu saya harus hemat. Ya, sekalipun saya ini agak korting dikit, ya lumayan untuk diet. Paling tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Target keluarga. Wah, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus bisa punya rumah. Target keluarga ke depan itu, pokoknya itu tidak boleh kekurangan ini semua anak-anak dan istri suami. Saudara, ada target. Ya, kemudian pekerjaan usaha saya dalam 2 tahun ini harus semakin berkembang, tidak boleh semakin merosot. Kemudian studi, saudara-saudara, tetapkan bahwa saya ini harus menjadi orang yang berhasil, punya cum laude ataupun nilai cum laude di kelas saya. Itu tetapkan. Ataupun mungkin itu target tujuan dalam kerohanian pelayanan kita. Wah, pokoknya saya ini sudah lama puluhan tahun jadi orang Kristen. Saya itu kalau maju ke depan tidak boleh itu berdoa, pasti gemetar. Pokoknya target saya, tujuan saya, rencana saya selama 1 tahun ini, saya harus bisa berdoa di depan mimbar. Saya tidak boleh keringat dingin dan juga tidak boleh gemetar saat berdoa. Harus ada tujuan hidup, harus ada target kehidupan ini. Di atas semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Ingat, saudara-saudara, kehidupan kita ini hanya sekali. Kesempatan kita kehidupan ini hanya sekali. Kalau prioritas-prioritas ini kita lewatkan begitu saja, umur kita semakin bertambah, semuanya lewat. Umur kita tidak akan ada lagi melaksanakan semua prioritas-prioritas ini. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Di ending kehidupan kita ini, kita menjadi orang yang gagal. Karena kita tidak bisa melakukan prioritas-prioritas yang utama dalam kehidupan kita selama kesempatan ini. Seperti lagu tadi pagi dikatakan, hidup ini adalah kesempatan, ya, supaya kita melaksanakan dan juga mengerjakan hal-hal yang prioritas dalam kehidupan ini untuk kita lakukan. Saya tidak percaya kalau kita lakukan prioritas-prioritas ini, 1, yaitu mengutamakan Tuhan. 2, menjalin relasi yang baik dengan sesama, berdamai, mengasihi sesama. Dan yang terakhir tadi, merancangkan tujuan kehidupan kita ke depan. Saya tidak percaya Tuhan memberkati dan senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Amin.
kesempatan malam hari ini boleh kami dengar bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk melaksanakan setiap prioritas hidup kami, supaya kami lakukan dalam kehidupan ini, mengutamakan Tuhan, berjuang membangun relasi yang baik dengan sesama, mengasihi dan berdamai dengan orang lain. Dan Tuhan, kami boleh merancangkan tujuan hidup, rencana hidup kami, target hidup kami ke depan untuk kami lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Abang boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hidup kami, pikiran kami semakin dibaharui oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkan, yang berat dilepaskan, beri Tuhan jalan keluar. Dan saat ini yang mengalami semangat yang patah, Tuhan berikan semangat yang baru kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberkati kehidupan kita senantiasa. Pengumuman kita untuk sore hari ini, coba diklik. Saudara, hari Sabtu tanggal 12 September, saya juga sudah update di grup, pukul 16 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore, jam 4 sore sampai jam 6 sore, itu akan ada Zoom pertemuan raya seluruh GKR. Kalau kemarin kita pertemuan raya hanya GKR Kidong. GKR Kidong itu kan Angke, di Tulungagung, Gresik. Nah, kalau ini GKR seluruh Indonesia, nanti semuanya, ada juga Telugong, ada juga yang dari Kupang, dari semuanya gabung di sana. Ada temu raya GKR. Ini sudah ada rundownnya di sana, ya sudah ada rundownnya. Bisa dibaca nanti di WA group kita, saudara-saudara. Jadi nanti Sabtu disiapkan, ya 12 September pukul 4 sore sampai jam 6 sore kita bisa bersama-sama mengikutinya. Jangan sia-siakan handphonenya, daripada nonton YouTube atau main game online, ya gunakan itu ya. Ataupun mungkin punya laptop juga bisa, supaya bisa melihat lebih banyak ya. Kita bertemu tatap muka ya, karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu, dan kita bisa bertemu melalui layar online, dan kita bisa saling memotivasi, saling memberkati nanti ya. Ingat ini nanti saudara, saya harap jemaat Kota Damai banyak yang bisa ikut nanti ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain, tetap kita semangat beribadah sore hari ya. Tentunya akan ada nanti ke depan orang-orang yang bisa beribadah sore ya, ada yang bisa beribadah pagi ya. Tentunya nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir perlu harus kita ingat protokol kesehatan, yaitu selama beribadah kita terus menjalankan protokol kesehatan, memakai masker ataupun face shield, mencuci tangan, mengatur suhu tubuh, semuanya kita laksanakan dengan ketat sambil menunggu nanti pandemi ini boleh selesai ataupun mengalami penurunan yang drastis. Saya benar percaya nanti akan terjadi penurunan yang sangat drastis, apalagi nanti bulan 11 akan didistribusikan, yaitu vaksin COVID-19 ini. Nah, saya juga sudah berencana mulai sama ini, kalau sudah ada vaksinnya, ayo cepat-cepat kita beli ya, daripada kita khawatir terus ya. Yuk kita beli. Gembala kan orangnya kan khawatir sekali saudara ya. Jadi nah nanti kalau udah ada orang langsung beli saja ya. Ya, saya juga khawatir, semua khawatir saudara-saudara memang. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya gitu ya, menular. Ya, kita doakan semuanya boleh Tuhan
dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk benar firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, meneguhkan iman kami, dan juga memberkati hidup kami, memberikan semangat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk temu raya GKR yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 ini, hari Sabtu pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Tuhan berkati acara ini Tuhan. Temu raya GKR, biarlah acara ini Tuhan boleh memberkati kami semua, saling memotivasi, saling menguatkan, saling memberi kesaksian yang membangun bagi kami satu dengan yang lain, sehingga pelayanan GKR Tuhan boleh semakin bertumbuh dan semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GKR Kota Damai secara khusus. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Mohon Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua jemaat Kota Damai ini Tuhan. Hindari kami Tuhan, jagai kami Tuhan dari penularan COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, berkati anak-anak mereka, berkati rencana-rencana mereka Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati damai sejahtera, biarlah berkat jasmani, berkat rohani tercurah di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka jemaat-Mu yang sedang berbeban berat dan menghadapi masalah, beri jalan keluar bagi mereka. Berkati setiap usaha, bisnis mereka Tuhan, dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui usaha, bisnis, dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan, tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk membasmi COVID-19 ini yang terinfeksi. Tuhan tolong mereka, jaga, lindungi mereka. Tuhan, semakin banyak tenaga-tenaga medis yang gugur karena COVID-19. Mohon perlindungan Tuhan bagi mereka, tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, baik itu dokter, perawat-perawat, dan juga relawan, dan juga bidan, semua yang bergerak di gugus terdepan. Tuhan jaga, lindungi mereka senantiasa. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat mereka yang terinfeksi COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka dengan kasih Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini. Tuhan, Engkau memberkati warga serta lingkungan kami Kota Damai, sehingga warga Kota Damai ini Tuhan boleh saling mengerti, saling memahami, saling mengasihi, dan juga Tuhan menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa buat kota kami Gresik ini Tuhan, secara khusus pilkada pada bulan Desember ini Tuhan. Tuhan tolong Engkau menentukan pemimpin yang terbaik bagi kota Gresik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang belum bisa dinaikkan satu persatu, tapi Tuhan kami percaya Engkau mengerti setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Kau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari silakan bersatu teduh. Saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.